tanda petik, banyak hobi yang bisa dilombakan. Hobi yang bisa dilombakan yang saya maksud apa? Contohnya olahraga. Ya, olahraga, hampir semua olahraga bisa dilombakan, hampir semua. Tapi dia terikat dengan usia. Pada saat prestasi orang ini usianya sudah sampai melewati satu masa, maka dia nggak bisa berprestasi lagi di situ. Maka mau tidak mau dia harus mundur sebagai pesepak bola atau pemanah atau semua dia harus tinggalkan hobi itu atau kesukaannya dia. Apapun, berenang, dia harus tinggalkan karena dia terbentur oleh usia. Nah, hobi ini enggak. Hobi ini enggak ada batasnya, makin tua sampai kapanpun Anda tetap akan bisa berprestasi. Coba. Orang tua-tua yang Anda kalau lihat di pertandingan, kalau kita sudah nikmati hobinya, ya, hobi ini kita nikmati selama kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun katakanlah. Karena usia kita sudah mendekati tua atau tua, maka apa yang kita nikmati sepanjang 30-40 tahun itu sekarang nilainya tinggi. Apa namanya kalau dulu kita beli dan kemudian kita simpan, terus lama-lama kita berharap bisa tinggi nilainya atau mahal harganya, apa namanya? Benda investasi. Ya kan? Kalau kita beli hari ini nilainya X, kita berharap kalau ini kita simpan lama-lama menjadi 2 kali X atau 10 kali X. Apa namanya? Benda investasi. Kalau ada benda yang kita beli hari ini kemudian 10 tahun, 20 tahun lagi kita jual tetap X, dia bukan benda investasi. Nah, investasikan, disimpan, ditabung ya, ditabung. Bisa berapa lama dia tabung uang 50.000? Saya nggak yakin bisa setahun. Saya nggak yakin. Pada saat anak pingin McDonald atau segala macam pasti lewat itu uang. Betul. Nah, salah satu alternatif hobi ini, setiap kali kita punya kelebihan tiap bulan yang kecil tadi, yang rasanya udah nggak bisa dibuat apa-apa, kita bisa investasikan. Jadi investasi yang saya maksud itu bukan investasi seperti tanah atau falas atau uang emas misalkan, enggak. Dari kelebihan daripada uang kita, uang jajaran kita setiap bulan 50.000 misalkan, beli aja ke kantor pos. Kalau Anda beli di kantor pos perangko tertera kan harga value-nya 5.000. Kalau Anda punya uang 50.000 berarti dapat berapa perangko? 10 perangko. Hari ini 10 perangko tahun 2023 Anda beli dengan nilai Rp5.000 di kantor pos, simpan. Namanya investasi pasti lama, nggak bisa cuma 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun itu namanya spekulasi, bukan investasi, ya kan? Yeah. Nah, investasi selama kapan? Ya sudah, taruh aja sampai nanti anak-anak ini jadi dewasa, mau masuk kuliah perlu biaya, atau anak-anak ini jadi dewasa mau merit perlu biaya. Coba yang tadinya 50.000 tiap bulan, maka Anda bisa biayai kuliah anak masuk atau gedung perkawinan acaranya dan jual lakukan. Karena saya melihat value-nya bukan hanya karena gambarnya, bukan hanya karena hobinya. Tadi disampaikan hobi ini bisa mengajari orang teliti, betul? Mengajari orang rajin, betul? Bisa banyak teman, betul? Bisa melatih kita jujur, betul? Semua betul. Tapi ada satu yang memang mereka jarang diungkap, bahwa yang bisa bertahan mereka di sini variabel. Kalau saya katakan bahwa kita harus tahu bahwa benda ini adalah benda investasi, dan ini kita bisa menghasilkan keuntungan di sini. Tapi selama ini belum banyak yang tahu ya. Tahu ya, karena apa? Orang tua terutama dari pos itu dia segan menyampaikannya. Masa sih investasi? Ini kan hobi. Nggak enak. Masa anak kecil-kecil diajarin bisnis? Ini kan kesukaan disembunyikan, ditutup. Saya 20 tahun dari membina di Surabaya. 20 tahun membina di Surabaya.
Setiap kali anak-anak itu dibawa sama kakaknya atau ayahnya untuk daftar jadi anggota, mereka anak-anak umur 7, 8, 9, 10 tahun SD ya, kira-kira. Kalau dia mendaftar menjadi anggota filateli di Surabaya, saya tanya, kamu kenapa mendaftar? Iya Pak, saya senang perangko. Perangko apa yang kamu suka? Oh, semua perangko Pak. Anak-anak, semua perangko saya suka. Dari semua perangkonya kamu suka apa? Nah, kalau yang cewek bilang, iya bunga Pak. Dari semua bunga apa yang kamu suka? Anggrek Pak. Kenapa kamu suka anggrek? Lucu Pak. Anggrek itu, wah saya kalau anggrek itu suka. Kenapa kamu beli perangko? Ya kan perangko kita kan banyak yang anggrek Pak. Wah, Singapura ada, dari Malaysia anggrek Malaysia, dari Thailand anggrek Thailand, dari Indonesia anggrek Indonesia. Ini aja, mulai besok kamu jangan koleksi perangko. Kamu berhenti pegang perangko. Ayahmu akan belikan kamu buku tentang anggrek, penuh gambar anggrek di dalamnya, menggantikan perangko-perangko kamu. Ketik perangkomu, biar kasih sama saya makanya. Mau nggak? Diganti buku anggrek gede-gede, gambarnya ini kecil-kecil. Saya katakan, dia nggak mau. Kenapa? Ya itu kan buku Pak, ini kan perangko. Loh ya apa bedanya? Kamu bilang kamu suka perangko karena gambarnya anggrek, kamu suka anggrek. Oke, sekarang perangkomu diganti dengan buku anggrek. Di situ keterangannya lengkap dengan keterangan ini anggrek ini anggrek ini tipe anggrek ini tumbuhnya begini, sifat-sifatnya begini, lebih lengkap. Perangko nggak ada. Kamu nggak tahu pengetahuan tentang anggrek di dalam perangko, nggak bisa. Kamu harus cari dengan referensi buku lain. Terakhir dia bilang apa? Ya Pak. Tapi katanya kalau perangko itu lama-lama bisa mahal. Itu jawabannya dia. Dia nggak perlu uangnya. Dia nggak ngerti masih mau setiap hari dia dibelanjani sama si orang tuanya. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Dia yakin, dia percaya bahwa apa yang dia simpan ini katanya lama-lama bisa mahal. Apa artinya? Kalau dia simpan sesuatu yang dia berharap lama-lama bisa mahal. Apa definisinya itu? Apa namanya? Investasi. Cuman anak ini nggak bisa keluar. Datang yang cowok, saya tanya, suka apa? Semua perangko Pak. Enggak, dari semua perangko apa? Kura-kura. Lucu binatang. Pertama binatang apa yang kamu paling suka? Kura-kura. Mau nggak perangko kamu saya ganti dengan kura-kura lengkap, buku tentang kura-kura lengkap. Ada kura-kura ninja, ada kura-kura. Saya bilang nggak mau. Kenapa saya bilang? Di situ lengkap pengetahuan tentang kura-kura. Gambarnya gede-gede lagi, nggak kecil-kecil begini. Nggak mau dia. Nggak mau. Kenapa? Hampir mirip jawabannya. Itu kan buku Pak. Kalau saya kejar terus jawabannya, ya lama-lama kan buku nggak bisa mahal Pak. Tapi katanya kalau perangko ini bisa mahal. Padahal dia nggak butuh uang itu. Dia nggak tahu uang itu buat apa. SD loh ini. Ya, SD. Begitu pula saya. Begitu pula yang lain. Begitu dia lihat perangko ini sebagai value, ada nilai investasi, maka dia akan bertahan. Karena yang dia lihat bukan gambarnya lagi, yang dia lihat bukan uniknya lagi, dia lihat uangnya, nilainya. Lama perangko ini dimiliki oleh satu kolektor dari Jepang, nggak pernah pindah tangan. Baru kira-kira 2-3 tahun yang lalu pindah tangan, dibeli oleh satu orang pedagang perangko Inggris. Dia beli perangko tadi itu, tapi perangko itu hanya tinggal satu-satunya di dunia, nggak ada 2, nggak ada 3. Dia beli, dia bikinkan NFT-nya. Dia bikin NFT-nya 10 juta keping. Sekarang perangko itu nilainya berapa? Ratusan juta dolar. Itu contohnya. Jadi digital bisa selaras dengan perangko fisik. Tapi kalau kita nggak punya fisiknya, bisa nggak dia bikin NFT-nya? Nggak bisa. NFT itu timbul karena ada fisik. Kalau nggak ada fisik nggak bisa buat NFT-nya. Atau mau berinvestasi, apa namanya? Falas. Apa namanya? Saham. Apa namanya? Maka dia harus mengikuti perkembangan atau pengetahuannya.
Nggak bisa kamu mau jadi investor saham, tapi kamu nggak mau tahu, nggak mau belajar, nggak mau tahu, nggak mau lihat kamu. Dasar. Tiba-tiba kamu salah beli sahamnya ece-ece atau perusahaan palsu, kamu beli. Ya kamu minta untung, ya nggak bisa. Tidak semua saham itu menguntungkan. Tapi kalau kamu mau jeli, kamu belajar, kamu dengerin, kamu tanya kanan kiri, kamu belajar. Ternyata, sahamnya Tesla lagi booming. Nah, itu pentingnya. Terus kamu beli perkembangan tentang nilai saham, bukunya. Kamu ikuti, kamu pelajari. Betul. Maka di situ kamu bisa survive. Nggak bisa cuman asal beli, taruh, simpen gitu, nggak bisa. Cara memilih tadi yang pertanyaan dia tanya, kalian memilih benda perangko banyak betul. Saya katakan perangko itu 99% itu murah atau tidak ada nilai investasinya. 99%. Kenapa? Karena memang perangko tidak diterbitkan untuk itu. Kita ajak yang jeli-jeli memilih. Ya kan? Seorang kolektor dia jeli. Saham juga begitu. Perusahaan itu asal keluarkan saham tidak untuk diperjualbelikan dia. Tapi investor atau pedagang-pedagang saham itu yang jeli. Dia tahu ini bakal naik, ini ada isu ini, ada ini, maka dia beli. Ya kan? Nah, perangko sama. Kita harus pasang telinga, lihat mata tajam. Perangko apa yang diterbitkan oleh pos? Saya beli, kayaknya kalau yang seperti ini, ini naiknya lama. Jadi seri apa ini? Seri Pelita atau seri Kapri. Kolektornya internasional nggak ada yang mau. Udahlah, nggak usah. Beli satu aja, dua aja cukup. Nah, pada saat pos menerbitkan perangko yang sifatnya itu internasional menarik, misalkan seperti seri World Cup atau seri apalagi Sio misalkan atau apa yang peminatnya internasionalnya banyak seperti dulu pos pernah menerbitkan perangko seri orang hutan, kolektornya banyak, pos menerbitkannya terbatas, maka diserap atau direbut oleh begitu banyak orang, otomatis nilai atau harganya naik. Karena kebutuhan para kolektornya jumlahnya lebih banyak. Porsi tentang orang hutan itu kera besar itu kolektor di dunia jumlahnya ada 2 juta. Terekam, tercatat di asosiasi setiap negara. Total kolektor yang mengkoleksi tema orang hutan atau apes atau kera ya, itu ada 2 juta orang. Nah, pada saat pos terbitkan cuma 10.000 atau 20.000, kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan memilih. Itu cara memilih. Jadi kita Gorilla kemarin, kalau kamu lihat terakhir pos menerbitkan seri Gorilla, kenapa booming? Nggak usah dipertanyakan lagi, langsung ada jawabannya itu. Karena yang nyerah bukan kita, ujung-ujung itu lari keluar semua. Ya, orang-orang Indonesia ini cuma lewat aja. Kita beli di sini 500, jual ke sana 700, udah. Setelah itu setahun kemudian nggak ada yang punya di sini. Semua dikoleksi kolektor-kolektor internasional. Karena benda ini sudah nggak bisa dimiliki lagi. Even pos sebagai penerbitnya nggak berhak memiliki lagi. Sudah milik masyarakat. Itu bedanya dengan uang. Kalau uang selalu milik negara. Ya, sampai kapanpun selalu milik negara. Banknote selalu milik negara. Itu sebabnya orang nggak percaya simpan uang. Nggak percaya. Nggak ada orang gila mau simpan uang kertas 100 ribuan segebok taruh tek, udah biar supaya nggak laku. Nanti kalau nggak laku kan jadi mahal. Nggak ada. Kalau perangko banyak, beli dari pos simpan biar mati nggak bisa dipakai, nggak berlaku. Tapi pada saat dia nggak berlaku, maka nilainya, kepercayaannya dengan perangko lebih tinggi daripada dengan uang. Saya buktikan aja. Kamu pilih uang mana? Kamu pilih uang yang mana? Uang kertas US dollar atau uang kertas dinar Irak? Kalau kamu mau simpan. Kamu mau simpan dinar, bukan dinar, maksudnya uang kertas.
sorry, satuannya dirham. Uang kertas Irak atau uang kertas US dollar. Kalau kamu sebagai investor, pasti semua orang kamu jawab dia akan seleksi US dollar. Kenapa? Dia percaya barang ini meskipun dia nggak bisa naik lama, tapi dia aman, betul nggak? Kenapa dia nggak mau beli atau simpan di dirham Irak? Aduh, negaranya kayak gitu. Jangan-jangan ini bisa saya simpan 1 juta dirham jadi roti tawar seperti di Zimbabwe ya. Zimbabwe. Nggak percaya dia dengan uang ini. Saya balik sekarang. Kalau ada perangko Amerika sama perangko Irak, mana kamu beli mau buat investasi? Nah, semua orang akan pilih perangko Irak. Kenapa? Ini nggak bisa dipengaruhi negaranya. Break dulu boleh? Saya mau izin. Balik pasal saya dulu sebentar ya. Jadi gitu. Pada saat ditawarin banknote-nya Irak dan banknote-nya Amerika US dollar tadi, orang akan berebut pilih US dollar. Tapi pada saat ditawari perangko Irak atau perangko US dollar, perangko Amerika, seorang semua akan pilih perangko Irak untuk simpan. Nggak bisa dipengaruhi negaranya tadi. Karena nggak bisa dipengaruhi dan potensi untuk bisa untung yang mana aja. Nah, apalagi kamu jeli. Oh jangan perangko Irak, pas saya kalau gitu perangko mana? Palestina aja deh. Yang negaranya udah hampir punah. Tapi ada nggak perangkonya? Ada. Sedikit sekali. Kamu kalau bisa dapat itu bagus. Besok kalau Palestina merdeka, rakyatnya balik lagi dengan jutaan orang, kira-kira jadi ada uangnya. Jadi apa itu nilainya perangkonya? Booming nggak? Booming. Nggak ada orang percaya atau yakin dia akan simpan perangko Amerika. Itu beda. Itu kepercayaan yang saya bilang. Indonesia juga begitu sama. Orang nggak percaya mau simpan uang kertas 100.000 dalam bendel, taruh, ya, kemudian tunggu sampai nggak berlaku supaya nggak bisa laku dibuat belanja. Nggak ada. Mereka taruh sih 1, 2, ya nomor cantik segala macam untuk punya-punyaan, it's okay. Tapi untuk taruh supaya ini jadi mahal, nggak ada. Kenapa? Dia yakin itu nggak bakal jadi mahal. Artinya dia nggak percaya benda itu akan jadi benda investasi. Itu bedanya. Ingat seri orang hutan tahun 93. Ya? Seri orang hutan tahun 89. Pada saat itu terbit Maret 89. Nominalnya itu Rp815. Saya beli cukup banyak karena saya tahu persis kolektor di dunia yang mengkoleksi seri kera, tema kera itu jumlahnya 2 juta waktu itu. Sedangkan Pos menerbitkan souvenir sheet-nya hanya sekitar 20.000. Nah, saya kejar souvenir sheet-nya. Waktu itu saya beli hampir di tangan saya hampir 5.000. Yang saya serap saya sendiri bisa ambil sampai hampir 25% berarti dari penerbitannya. 5.000 di tangan saya Maret. Nah pada bulan November itu ada kawan datang ke saya, dia mau beli barang saya itu. Saya bilang nggak jual. Saya tahu karena masih 10 bulan atau 8 bulan, nggak mungkin bisa naik yang drastis. Saya bilang saya nggak jual, enggak. Saya mau beli, Pak saya buka aja harganya. Tapi karena dia serius, saya buka harga nggak 5 kali lipat, Rp4.000. 815 jadi 4.000. Saya yakin dia nggak mau beli. Dan saya berharap dia tidak beli. Ternyata dia beli. Dan waktu dia jadikan beli, saya katakan, kamu jangan beli dulu, kamu saya bagiin 2.000, saya tahan 2.000. Karena waktu itu saya tahan 4.000 sih, bukan 5.000, 4.000. Saya simpan 2.000, kamu simpan 2.000. Dia nggak mau. Dia bilang kalau boleh beli dengan harga 4.000, saya beli semua 4.000. Kaget saya. Saya mikir kira-kira beberapa menit, tapi karena nilainya 5 kali lipat, kalau saya nggak jual, salah juga saya. Mau berharap kapan lagi? Akhirnya saya jual sama dia. 5 kali dari harga saya beli Maret, itu saya jual bulan November. Tahun yang sama. Tahun 89. Kita foto bareng-bareng. Ayo.